Tidak semua hal bisa kamu kendalikan, tetapi kamu tetap bisa memilih untuk tidak menyerah. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan Agustus kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Intan. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri acara tasyakuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral tahun 2026. Acara yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Claro, Makassar. Acara tasyakuran turut dihadiri para pimpinan Kotama di jajaran TNI Angkatan Laut, Jala Senastri jajaran TNI Angkatan Laut, serta para pejabat TNI, Polri, dan instansi pemerintahan. Kehadiran para pimpinan dan undangan tersebut menjadi wujud kebersamaan sekaligus dukungan terhadap keberadaan Kodaeral sebagai bagian dari organisasi TNI Angkatan Laut. KRI Trapang 648 bersama Bank Indonesia menuntaskan rangkaian misi ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 wilayah Jawa Timur dengan sandar di Pulau Tanjung Kiao. Sehari sebelumnya, KRI Trapang 648 juga telah sandar di Pulau Raas sebagai wujud sinergi dan kepedulian TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus menghadirkan negara di tengah masyarakat wilayah kepulauan. Dalam rangkaian kegiatan ERB dilaksanakan edukasi cinta bangga paham rupiah serta layanan penukaran uang bagi masyarakat. Selain edukasi dan layanan penukaran uang, rangkaian kegiatan juga diisi dengan kunjungan siswa ke KRI Trapang 648 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Hasan Sapril SE. Kegiatan tersebut menjadi sarana pengenalan lingkungan kapal perang sekaligus memberikan wawasan kepada para siswa mengenai kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut, tugas dan fungsi KRI, serta peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Komando Armada 2 turut mendukung pelaksanaan ISILL Academy on Law of the Sea yang diselenggarakan oleh Indonesian Society of International Law Lecturers bekerjasama dengan Universitas Hang Tuah Surabaya. Kegiatan diawali dengan workshop di Gedung Graha Samudra Ganesha Universitas Hang Tuah yang dihadiri Kasko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro bersama para akademisi, narasumber serta pakar hukum laut internasional dari dalam dan luar negeri. Rangkaian ISILL Academy on Law of the Sea kemudian ditutup di Koarmada 2 dengan sesi akhir yang memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta melalui workshop di atas KRI Bima Suci saat berlayar melintasi alur pelayaran barat Surabaya. Penutupan yang berlangsung di Long Majapahit Koarmada 2 tersebut turut dihadiri Kadis Kumal Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, Kadiskum Koarmada 2 Letkol Laut Hukum Wanita Sulastri, serta pejabat Universitas Hang Tuah. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Armada 2 menggelar apel khusus yang dilanjutkan dengan berbagai perlombaan khas 17-an. Apel khusus dipimpin oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro di Dermaga Madura Koarmada 2. Pada kesempatan tersebut, Kasko Armada 2 menyampaikan apresiasi dari Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI atas kerja keras dan prestasi yang telah diberikan oleh para prajurit Koarmada 2 di setiap penugasan. Usai pelaksanaan apel khusus, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang mengusung semangat kebersamaan dan keceriaan dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Indoor Sport Koarmada 2.
sejumlah lomba yang digelar antara lain balap karung, memasukkan paku ke dalam botol, makan kerupuk, estafet sarung, memindahkan sedotan ke dalam botol, balap bakya, serta menggantungkan topi. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igong Putu Alitjaya SHMSI menerima paparan rencana pelaksanaan Lomba Renang Panglima TNI Cup tahun 2026 yang disampaikan oleh Dansat Kopaska Ko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Wido Dwi Nugraha di Rupat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Lomba Renang Panglima TNI Cup tahun 2026 direncanakan digelar pada September 2026 di kota Surabaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut akan menjadi ajang kompetisi bagi para atlet renang dari kalangan umum maupun TNI Polri, sekaligus menjadi sarana untuk menggali potensi atlet renang di tingkat nasional. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igong Putu Alitjaya SHMSI selaku pembina Gabungan 2 Gabungan Jelas Nastri Ko Armada RI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jelas Nastri Ko Armada RI Nyonya Yuli Alitjaya melaksanakan kegiatan tatap muka dengan anggota Gabungan 2 Gabungan Jelas Nastri Ko Armada RI dalam rangka memperingati HUT ke-80 Jelas Nastri tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Panti Cahaya Armada Ko Armada 2 dan diikuti secara langsung maupun melalui video conference. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 menyampaikan pentingnya peran Jelas Nastri sebagai pendamping prajurit, ibu rumah tangga, serta bagian dari organisasi yang memiliki kontribusi positif dalam mendukung tugas kedinasan suami. Anggota Jelas Nastri diharapkan mampu memberikan dukungan moral, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igong Putu Alitjaya SHMSI dan pejabat utama Ko Armada 2 mengikuti kegiatan video conference press conference dalam rangka pemusnahan barang bukti psikotropika jenis ketamin seberat 1,3 ton yang berhasil diamankan dari kapal MV Kingsan di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Kegiatan dilaksanakan secara terpusat di Makoko Daerah 4 Batam bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago dan para pejabat negara. Kehadiran Pangko Armada 2 dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen TNI Angkatan Laut khususnya Ko Armada 2 dalam sinergi pemberantasan peredaran narkotika serta menjaga wilayah perairan Indonesia dari berbagai bentuk ancaman dan pelanggaran hukum. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini menjadi langkah penting dalam memastikan barang terlarang hasil pengungkapan tidak kembali beredar di masyarakat. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igong Putu Alitjaya SHMSI memimpin serah terima jabatan 4 jabatan strategis dan pengukuhan jabatan komandan satuan di jajaran Ko Armada 2 yang dilaksanakan di Indoor Sport Ko Armada 2. Keempat jabatan strategis tersebut yakni Asrena Pang Ko Armada 2, Kadismat Bek Ko Armada 2, Kakwil Ko Armada 2 dan Satkopeba Ko Armada 2 serta pengukuhan dan Satban Ko Armada 2. Usai memimpin kegiatan sertijab dan pengukuhan, Pangko Armada 2 bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jelas Nastri Ko Armada RI Nyonya Yuli Alitjaya menghadiri acara Ramatamah yang digelar di Long Majapahit. Kegiatan tersebut menjadi momen bagi pejabat lama untuk menyampaikan kesan dan pesan selama bertugas di Ko Armada 2. Sekaligus memberikan kesempatan kepada para pejabat baru untuk memperkenalkan diri serta membangun komunikasi dengan keluarga besar Ko Armada 2. Netizen, momentum hari ulang tahun ke-80 Jelas Nastri, pembina dan ketua Jelas Nastri Gabungan 2 ikuti tatap muka dengan pembina utama Jelas Nastri. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Dalam rangka HUT ke-80 Jala Senastri, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI selaku pembina Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alitjaya mengikuti tatap muka secara virtual bersama Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali selaku pembina utama Jala Senastri. Dalam arahannya, Kasal menekankan pentingnya membentuk Jala Senastri yang tangguh, mandiri, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, organisasi, serta bangsa. Selain itu, anggota Jala Senastri Gabungan 2 juga mengikuti tatap muka bersama Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata selaku pembina Gabungan Jala Senastri Koarmada RI. Pangko Armada RI menekankan pentingnya peran Jala Senastri sebagai perekat keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan terus memperkuat keharmonisan, kepedulian, dan kebersamaan antar anggota. Koarmada 2 menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional bersama tenaga ahli Kedeputian Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat MM bersama 13 staf di ruang VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kunjungan Dr. Yayat Ruyat MM disambut hangat oleh Kas Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro. Selain sebagai sarana mempererat silaturahmi, kunjungan ini menjadi momentum bagi DPN untuk memperoleh gambaran langsung mengenai berbagai kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi Satuan TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada 2. Prajurit Komando Armada 2 Kopda Isi Mukti Irawan yang berdinas di KRI Golok 688 berhasil meraih peringkat kedua Tamtama Teladan TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026 dengan nilai total 76,72 dalam sidang pantokir yang digelar di Gordenma Mabesal. Sementara itu, Kopda Amo Subandra berhasil meraih peringkat keempat dengan nilai 75,71. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Koarmada 2, sekaligus membuktikan kualitas prajurit Jalasena yang memiliki kompetensi, disiplin, dedikasi, dan semangat pengabdian tinggi dalam melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Pangko Armada 2 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Jawa Timur, diantaranya Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, mengikuti jalannya rapat dengan penuh perhatian dan khidmat. Seluruh peserta menyimak penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari rangkaian agenda nasional dalam menyambut momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. KRI Ajak 653 dan KRI Nala 363 yang tergabung dalam unsur bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Koarmada 2 melaksanakan serangkaian patroli dan latihan dalam rangka operasi pengamanan perbatasan wilayah laut dan udara Republik Indonesia Malaysia di perairan perbatasan kedua negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan tempur, interoperabilitas, serta koordinasi antar unsur TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan. Kehadiran KRI Ajak 653 dan KRI Nala 363 di wilayah operasi sekaligus menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Asintel Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Sunandar Wahyudi menghadiri commemoration of the cessation of the Second World War in Asia, yakni upacara peringatan berakhirnya Perang Dunia II di Asia yang diselenggarakan di Airfield Kembang Kuning, Surabaya. Upacara peringatan tersebut diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda bersama Yayasan Makam Kehormatan Belanda dan dipimpin oleh The Kingdom of the Netherlands Mr. Adrian Palm. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang sekaligus memberikan penghormatan kepada para korban yang gugur dalam peristiwa Perang Dunia II di kawasan Asia. KRI Bung Hatta 370 unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 bergerak cepat dari Kendari menuju Maumere, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendukung penanggulangan bencana gempa bumi. Dalam pelaksanaan misi kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 2 Laksma TNI Edi Setiawan SE yang on board di KRI Bung Hatta 370. Dalam pelayarannya, KRI Bung Hatta 370 bertolak dari dermaga Merhum Lanal Kendari menuju Maumere dengan membawa ratusan paket bantuan kemanusiaan bahan kontak. Dengan kesiapan personel dan material yang dimiliki, kapal perang tersebut dipersiapkan untuk mendukung upaya TNI Angkatan Laut dalam membantu percepatan penanganan bencana serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jala Sweva, Jaya Mahir.